Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan kita yang kedua ya, kita masuk ke materi dan materi yang akan kita bahas itu adalah analisis data. Analisis data ini masuk ke KD 3.3. Jadi kalau untuk kognitifnya harapannya kalian mampu memahami bahwa data dapat dikoleksi secara kontinu dan otomatis, itu kata kuncinya. Lalu yang kedua, kalian mengenal berbagai cara visualisasi data. Visualisasi data adalah kata kuncinya. Untuk psikomotornya, kita akan mempraktekkan cara pengumpulan data. Nih, kata kuncinya di cara pengumpulan data. Kemudian yang kedua, kalian juga akan memvisualisasikan data. Kata kuncinya juga di situ. Oke. Nah, hanya saja karena waktu kita tidak banyak ya di pembelajaran di masa pandemi ini, jadi nanti kita tidak dalam bentuk yang utuh ya. Jadi kita nanti paling tidak kalian dapat gambaran seperti ini dalam jumlah yang sederhana dengan proses yang sederhana, gitu ya. Nanti akan dipraktekkan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi analisis data. Kalau kita bicara analisis data, maka yang dibahas paling utama itu adalah tentang datanya. Data ini diapain? Data ini dianalisis. Untuk apa? Nah, nanti yang akan kita bahas. Jadi kalau kita bicara data, pasti yang tergambar itu di benak kalian ini. Ya, sekumpulan teks, angka, tabel, gitu kan ya. Kemudian spreadsheet yang berisi kumpulan-kumpulan data tersebut, atau database yang berisi kumpulan data, namanya aja database gitu ya, basis data. Nah, seperti ini. Apakah hanya seperti ini saja data itu bisa kita kumpulkan? Ternyata tidak. Dengan adanya teknologi, maka segala hal yang berkaitan dengan diri kita, identitas kita, profil kita ya, kemudian aktivitas kita, interaksi kita dengan orang lain, kemudian apa saja yang kita gunakan, perangkat apa saja yang kita gunakan, platform apa saja yang kita akses, ya, itu semuanya bisa menjadi data, yang data ini tadi sebenarnya hanya sekedar data, namun ketika berada di tangan yang tepat, maka data ini tadi bisa jadi informasi yang bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Bisa untuk kita, bisa juga untuk seseorang yang membutuhkan informasi tersebut, untuk lembaga, bahkan untuk negara. Apa? Untuk membuat keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, seperti itu. Contoh paling sederhananya kayak kita ya, kalau kita mau beli barang, pasti kita cari dulu data sebanyak-banyaknya. Barang apa yang paling bagus, kemudian di mana membelinya, gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang diri kita dan data, maka secara konvensional kita bisa mendapatkan data melalui obrolan, ya. Obrolan kita dengan siapa, dengan siapapun yang ada di sekitar kita, baik itu obrolan secara langsung, obrolan secara tidak langsung, teks, surat-suratan, ya, email, chat, dan lain sebagainya. Kita juga bisa mendapatkan data itu dari apa yang kita dengar, selain obrolan ya, seperti misalnya musik, suara, ataupun apapun dalam bentuk audio yang kemudian masuk ke diri kita dan itu jadi data yang tersimpan. Jadi kalau secara konvensional begitu ya. Sama ketika kita pun melakukan perjalanan ya, traveling, kemudian berpetualang, maka kita akan mendapatkan banyak hal, tidak hanya sekedar suara, kemudian apa yang terlihat, tetapi kita bahkan bisa merasakan sesuatu. Pengalaman-pengalaman ini tadi juga dapat menjadi sebuah sumber data. Buku sebagaimana yang kita ketahui, buku pun juga merupakan sumber data yang sangat mudah gitu ya. Dulu sih sangat mudah gitu untuk didapatkan, untuk diakses. Asalkan kita punya waktu yang cukup dan punya kemampuan untuk menyerap apa yang kita baca, nah itu maka ini bisa jadi data yang sangat luar biasa. Nah, kalau itu secara konvensional. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi, kita bisa mendapatkan data-data tersebut hanya melalui sebuah perangkat, gitu kan. Dari perangkat itu kita bisa ngobrol dengan siapapun, kita bisa mendengarkan apapun, kita bahkan bisa berkeliling dunia tanpa perlu pergi ke sana, tanpa perlu secara fisik itu kita berkeliling dunia, gitu kan ya. Tapi kita bisa mendapatkan informasi-informasi itu melalui satu perangkat. Buku pun atau artikel yang selama ini kita baca di buku, kita bisa baca melalui satu perangkat itu tadi dengan teknologi, dengan platform-platform yang dikembangkan, software-software ini ya, dan perangkat yang kita pegang itu adalah hardware-nya, termasuk juga jaringan internet yang kemudian menyebabkan semua perangkat ini saling terhubung ke internet dan berbagi, pakai data dan informasi, seperti itu. Nah,
Perkembangan internet yang sangat masif di era revolusi industri 4.0 ini tadi menghasilkan sebuah kebiasaan baru, ya, kebiasaan baru yang berkaitan dengan penggunaan internet. Dulu kalau zaman saya itu kalau mau nonton video di YouTube, itu kita seringnya tuh download untuk kemudian nanti ditonton pada saat setelah selesai di-download, agar apa? Agar tidak terputus, karena streaming itu dulu punya kendala akses internet dan lain sebagainya. Kalau sekarang kalian streaming langsung gitu ya, nggak ada masalah. Nah, ini yang kemudian memunculkan sebuah istilah baru, yaitu Internet of Things, di mana segala sesuatu perangkat kita itu terhubung dengan internet 24 jam, bahkan seperti itu gitu kan ya. Dan tidak hanya perangkat smartphone saja, tapi bisa juga perangkat-perangkat cerdas lainnya, baik itu yang dimiliki oleh instansi maupun yang dimiliki oleh individu. Nah, big data ini adalah dampak dari Internet of Things tadi, ya. Dampak dari adanya Internet of Things tadi, maka perputaran data itu semakin masif gitu dan semakin mudah untuk didapatkan. Nah, data yang terkumpul itu jadi data yang jumlahnya sangat besar, makanya dinamakan sebagai big data. Oke, penjelasan yang lengkap untuk big data ini ada sebuah video yang bagus ya. Videonya silahkan ditonton. Apa itu big data? Bayangkan semua data yang telah dihasilkan dari awal kamu lahir sampai besar sekarang, mulai dari nama, data pendidikan, kesehatan, dan lainnya digambarkan ke dalam bentuk satu kotak. Pastinya rumahmu sudah penuh dengan kotak-kotak tersebut, bukan? Dan itu dihasilkan oleh setiap orang di bumi. Tidak bisa dibayangkan, bukan? Penuhnya seperti apa bumi ini? Secara sederhana, big data adalah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional dan memiliki karakteristik tertentu, yaitu volume, variety atau varietas, dan velocity atau kecepatan. Dalam big data, volume atau ukuran data yang dihasilkan sangat besar, bahkan sangat-sangat besar. Jika semua data pada tahun 2010 dipindahkan ke dalam bentuk kepingan DVD, maka DVD tersebut dapat membuat tumpukan panjang sepanjang jarak antara bumi ke bulan dan kembali lagi ke bumi. Dan data-data tersebut terus bertambah. Pada tahun 2012, kita menghasilkan 2,3 triliun gigabytes data setiap harinya. Diperkirakan nanti pada tahun 2020, data yang dihasilkan sebanyak 43 triliun gigabytes. Selain volume, varietas juga merupakan salah satu karakter dari big data. Data-data yang dihasilkan terdiri dari berbagai jenis dan variasi seperti teks, foto, video, dan lain-lain. Apa saja yang menghasilkan big data? Banyak sekali. Salah satunya adalah adanya Internet of Things. Internet of Things bisa diartikan di mana benda-benda di sekitar kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan seperti internet. Mulai dari handphone, televisi, jam tangan, bahkan sampai lemari pendingin. Semua benda-benda tersebut menghasilkan data. Baik itu data tentang letak titik macet di suatu tempat, data berapa detak jantungmu berdenyut setiap hari, data tentang berapa langkah kaki yang kamu ambil setiap hari, data perbankan, kesehatan, sensor untuk mengumpulkan informasi tentang iklim, postinganmu di sosial media, data transaksi kartu kredit, dan yang paling penting adalah data untuk ilmu pengetahuan. Di Indonesia, Pusat Penelitian Informatika LIPI turut berperan dalam suatu proyek sains besar di bidang fisika partikel eksperimen, yaitu LICERN. Proyek tersebut menghasilkan data yang sangat besar, sehingga membutuhkan high performance computing untuk mengolahnya. Data-data yang telah dihasilkan kemudian harus dapat dianalisa dengan sangat cepat untuk menghasilkan informasi. Itulah mengapa velocity atau kecepatan merupakan karakter penting lainnya dari big data. Coba bayangkan, bagaimana saham-saham perusahaan, rute jalan, perkiraan cuaca dapat diketahui dengan hitungan menit, bahkan detik, jika data-data besar tersebut tidak dianalisa dengan cepat. Tentunya perangkat komputer biasa tidak dapat menangani hal ini. Bisa jadi akan menghabiskan beberapa tahun untuk melakukan itu. Oke, cukup ya, karena sisanya dia nanti akan menjelaskan tentang perangkat dan juga proses ya.
Kita skip yang bagian itu, kita lanjut. Apa itu big data? Sorry. Bayang Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana IoT, Internet of Things, itu mengubah gaya hidup dan juga menyebabkan data itu sangat besar sekali gitu ya, terkumpul, terkoleksi gitu di internet. Nah, sebenarnya seperti apa sih sebuah proses data itu terkumpulkan secara otomatis dan kontinu ya? Beberapanya ada bagian dari yang kebiasaan yang kita lakukan, seperti misalnya pada saat kalian berbelanja online, ya dulu mungkin jumlah orang yang berbelanja online itu sedikit, sekarang tuh masif banget gitu ya, bahkan ini menjadi pilihan belanja dibandingkan pergi, apalagi dengan pandemi ya, lebih memilih belanja online daripada belanja di offline. Nah, aktivitas-aktivitas kita seperti pencarian produk, kemudian masukkan ke keranjang belanja, bahkan sampai check out kita, itu semuanya tercatat dan kemudian secara kontinu ini digunakan secara otomatis gitu ya, secara otomatis melalui algoritma yang dikembangkan oleh, ini kan tahu ya, Shopee ya, dikembangkan oleh Shopee, ini akan dibuat jadi, kalau sama Shopee itu dijadikan kayak beberapa tindakan yang bermanfaat buat kita sebagai pengguna, itu jadi rekomendasi. Jadi kalau kita biasa nyari produk tuh seperti baju, nanti dia akan kasih rekomendasi yang serupa. Sehingga kita nanti nggak akan dapat produk itu, produk rekomendasinya dia ya, yang nggak sesuai sama ini kita, kebiasaan kita, ataupun barang yang kita suka gitu. Nah, selain untuk kita, ini juga informasi aktivitas-aktivitas kita di Shopee ini bermanfaat untuk siapa? Untuk penjual, ya, untuk toko-tokonya ya, untuk toko-toko yang dia berjualan di Shopee, dan juga untuk Shopee-nya, seperti itu. Nah, sama yang ini ya, aplikasi yang paling banyak digunakan saat ini oleh remaja, itu adalah TikTok. Nggak hanya remaja ya kayaknya ya, sekarang. Nah, TikTok ini pun juga demikian. Dia mengkolek data data aktivitas kita ketika menggunakan aplikasi ini untuk kemudian dijadikan penentu-penentu dia, penentu-penentu TikTok gitu ya. Penyedia TikTok untuk apa? Untuk menampilkan konten-konten yang memang relevan dengan kita, si pengguna. Jadi setiap orang tuh pasti beda kontennya, karena kan beda ya, aktivitas yang biasa kita lakukan, kita ngeklik apa, kita komen apa, kita posting apa gitu kan, seperti itu. Nah, ini dimanfaatkan sampai kemudian algoritmanya pun juga akan menggenerate informasi yang nanti akan digunakan untuk pemasang iklan atau untuk apapun yang nanti bisa dimanfaatkan oleh dia untuk mendapatkan keuntungan, gitu ya. Nah, kalau tadi di slide sebelumnya dijelaskan juga bagaimana data itu dikolek secara otomatis itu melalui perangkat-perangkat cerdas seperti perangkat yang nangkap misalnya polusi udara di sebuah daerah gitu kan ya, atau cuaca, atau ketinggian air dan lain sebagainya. Itu adalah perangkat-perangkat cerdas yang juga mengkolek data secara otomatis dan secara kontinu. Kalau otomatis itu artinya ketika sebuah aktivitas atau sebuah interaksi atau sesuatu terjadi, dia akan segera menyimpannya. Continue itu maksudnya secara berkelanjutan, setiap saat, atau setiap satuan waktu yang ditetapkan, misalnya setiap seminggu sekali dia akan kolek data, atau setiap hari, atau setiap jam, atau setiap aktivitas dia akan kolek. Nah, itu dinamakan dengan continue. Oke, ada pula yang sebenarnya masih masuk ke kategori pengumpulan data, tetapi masih dalam konsep yang semi-otomatis dan belum continue gitu ya. Seperti misalnya adalah form-form kuesioner, form-form inputan data online seperti ini ya. Nah, ini dilakukan secara kalau tadi kan otomatis ya, kalau yang ini sesuai dengan keinginan si pengguna gitu kan ya. Ini misalnya kapan kalian ngeklik daftar hadir, kemudian kapan guru-guru itu masukkan nilai dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang hari ini kalian akan membahas yang KD 3.3.A ya, yaitu bagaimana data dapat dikoleksi secara kontinu dan otomatis melalui berbagai perangkat dan bagaimana melakukan berbagai cara pengumpulan data. Nah,
Ini sebenarnya praktikumnya itu harusnya membutuhkan waktu yang cukup banyak, tetapi karena waktu kita hanya 2 jam pelajaran seminggu, jadi saya minta kalian melakukan praktikum yang sederhana, yaitu apa? Membuat formulir pengumpulan data sederhana dengan Google Form. Boleh pakai laptop, boleh pakai smartphone, nanti saya akan kirimkan tutorialnya, kalau pakai laptop bagaimana, kalau pakai smartphone bagaimana. Nah, sekarang ini kalau pakai laptop nanti alamatnya pakai apa? Pakai Google Chrome kah atau pakai browser apapun, baru kemudian alamatnya nanti ini ya docs.google.com/forms. Nah, nanti akan tampilnya seperti ini. Kalau seandainya pakai smartphone, kalian pakai aplikasi Forms app ya, yang survei Hertz ini ya. Nah, ini install di smartphone kalian, nanti tutorial selanjutnya ada di saya posting juga. Nah, sekarang di sini ada formulir data siswa yang harus dilengkapi, yang kalian buat nanti ya. Di sini ada nama, namanya pakai yang short answer ya. Umur pakai short answer juga. Jenis kelamin, karena ini kan harus memilih, bukan bisa pilih dua-duanya, maka kalian pakai multiple choice, yang hanya bisa memilih satu. Untuk alamat pakai yang paragraf karena panjang. Nah, kalau yang ini pakai checkbox. Kenapa? Karena kalian bisa pilih lebih dari satu. Kemudian kalau kelas, ini juga hanya boleh memilih salah satu, maka tapi kita coba model lain ya, kita coba model drop down, maka seperti ini, nanti kalian bisa memilih salah satu di antara pilihan ini. Nah, baru yang terakhir itu adalah scaling, linear scale. Nah, gimana, seberapa kenal kalian dengan teman sekelas? Jadi 1 itu untuk tidak kenal, 3 sangat kenal. Nanti jawabannya itu bisa dipilih rentang antara 1 sampai 3. Oke, gitu ya. Kalian langsung lanjut ke video selanjutnya untuk melihat bagaimana tutorial membuat Google Form ini. Kalau kalian sudah bisa, langsung buat aja. Untuk yang masih belum pernah menggunakan Google Form, buka tutorial di video YouTube selanjutnya. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.